Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. Gimana kabarnya, Pak? Waalaikumsalam, Bu Rizka. Alhamdulillah, baik sekali. Bagaimana Bu Rizka kabarnya di sore Alhamdulillah. hari ini? Alhamdulillah, Pak Didi baik juga. Pak Oke. Didi, gimana kabar anak-anaknya di kelas? Semangat terus kan, Pak Didi? Iya dong, Alhamdulillah Bu. Di setiap pembelajaran saya, anak-anak selalu semangat, Bu. Wis, keren. Keren, Pak Didi. Oh iya, Pak Ya, Didi. Sore ini mau ngomongin apa nih kita, Pak Didi? Ada yang gini mau Bu. diomongkan? Ya, gini Bu. Sebenarnya sih saya di situasi yang seperti sekarang ini, Bu, Mm-mm. kondisi di mana anak-anak saya dalam proses pembelajaran khususnya materi lompat jauh, Bu, banyak yang malas sekali dan kesulitan dalam melakukan teknik lompat jauh. Dan ini menjadi sebuah tantangan, Bu, bagi saya. Kenapa kok bisa seperti itu anak-anak itu? Oh gitu ya Pak Didi. Berarti Pak Didi Nggih. itu mau ngomongin tentang anak-anak didik jenengan yang malas dan kesulitan dalam melakukan teknik lompat jauh ya Pak ya. Iya, Pak. Iya, Bu. Nggih. Oke Pak, kita cuma punya waktu sebentar ya Pak mungkin ini ya Pak ya. Iya, Bu. Kira-kira Pak Didi ingin mendapatkan apa dari percakapan kita sore ini Pak? Gini Bu, saya itu ingin sekali Bu, ketika pembelajaran khususnya lompat jauh, itu anak-anak itu tidak malas, jadi semangat gitu loh Bu. Oh, jadi anak itu tidak malas dan semangat, dan Oke. sesuai dengan dan bisa melakukan loh Bu, sesuai dengan teknik lompat jauh yang yang benar itu Bu. Apalagi ditolakannya itu. Oke Pak Didi. Oh Gitu kalau Bu. gitu dari pengamatan saya nih ya Pak ya, kalau Nggih, tadi Pak Didi sampaikan kan anaknya itu malas, terus tidak nggih, sesuai dengan teknik gitu dalam lompat jauh. nggih. Nah kira-kira nih siswa Pak Didi yang seperti apa yang tidak malas Pak dan yang sesuai teknik itu yang bagaimana gitu Pak Didi? Gini ya Bu. Iya. Pertama, itu Mhm. dia itu harus fokus, Bu, dalam melakukan. Jadi harus fokus. Terus dia juga harus mempunyai kesadaran rasa ingin tahu. Mhm. Terus dia harus menghilangkan semua beban, terutama rasa takut, Bu. Terus mental yang kuat, mempunyai tujuan, dan yang pasti harus percaya diri terhadap dirinya, Bu, dirinya sendiri. Terus yang kedua, Bu, dia itu harus menguasai teknik awalan, tolakan, layang, mendarat. Dan itu harus benar, Bu, sehingga hasilnya juga bisa maksimal seperti itu, Bu. Oh gitu ya Pak. Oke. Jadi menurut Pak Didi itu anak-anak itu idealnya pertama harus fokus, terus Oke. memiliki rasa ingin tahu Oke. tanpa beban, percaya Oke. diri, kemudian Ya, Bu. mereka juga harus menguasai teknik gitu ya Pak Didi. Oke, Bu. Nah Pak Didi, kalau sudah seperti itu kita bilang itu ada di level 10 gitu Pak, nilainya 10 Iya, ya Pak. betul. Iya, Kalau Pak betul. Didi nih, kalau menurut Pak Didi pribadi nih, siswanya Pak Didi itu sekarang ada di nilai yang keberapa, Pak? Oh, beragam sih, Bu. Jadi ada berbagai macam sih. Ada yang nilainya 6, ada yang nilainya Ya. 7. Ya, kira-kira segitulah, Bu. Saya pun bingung, Bu, dengan kondisi siswa yang pola kegiatannya sekarang itu suka, sehingga anak itu kalau di fisik sedikit itu sudah capek sekali. Sehingga anak jadi males. Terus efeknya anak itu tidak bisa melakukan lompatan dengan benar, terutama saat tolakannya itu, Bu, tidak bisa maksimal seperti itu, Bu. Oh. Oh, jadi begitu ya, Pak, ya, posisinya Ya, sekarang tidak betul gitu. iya. Jadi posisinya sekarang itu siswanya Pak Didi ada di angka 6 sampai 7 gitu ya, Pak, dan beragam. Iya, iya, Bu, Kemudian ya. Pak Didi melihat di angka 10 tuh kayaknya bukan bukan tidak mungkin, tapi mungkin agak susah gitu ya, Pak, ya? Iya, iya, Bu, agak Nah, susah, oke. Bu, dengan Mengingat kondisi seperti ini. banyaknya faktor Pak Didi,
Ya. sehingga susah untuk mewujudkan di angka 10 itu. Kira-kira di posisi berapa yang ingin Pak Didi capai nih, anak didik Pak Didi sendiri? Iya, iya. Hmm. Dengan kondisi seperti ini, Bu, Ya. mungkin harapan saya itu di angka 9 ya, Bu ya. Di angka 9. Itu sudah menurut saya sudah baik, Bu. Memang Bu di SD saya itu memang targetnya itu prestasi, Bu. Jadi tidak hanya habis ngajar sudah, memang target kami itu di lingkup sekolah kami itu prestasi, Bu. Nah, 9 udah bagus lah, Bu, katakanlah seperti itu. Keren ini Pak Didi ya, apa Iya, namanya, motivasinya kuat. Jadi tidak iya, hanya apa tadi, tidak hanya pembelajaran, tapi iya, kemudian fokusnya ke prestasi gitu ya Pak. iya, Nah, betul. menurut Pak Didi nih, untuk mencapai di angka 9, itu Iya. bagaimana? Apa yang menurut Pak Didi harus mereka lakukan gitu Pak Didi? Oh, agar mencapai angka 9 itu ya Iya, tadi ya, Bu, ya? nggih. Gini, Bu, Iya, gimana Pak sebetulnya Didi? itu yang harus saya pikirkan itu agar bisa merubah mindset anak ya, Bu, ya. Agar tidak malas dalam berolahraga, khususnya pada materi lompat jauh. Yang jelas tolakannya itu loh, Bu, biar bagus bisa maksimal itu, Bu. Sebetulnya seperti itu, Bu, dalam pikiran Oke. saya. Oke Pak Didi. Nah, ini saya pribadi sih ya Pak ya, kalau Ya, untuk olahraga itu memang sedikit kadang ada malas-malasnya gitu Pak Didi. iya, ya betul. Nah, iya, Apalagi kalau kalau dari pengamatan Pak capek. Didi, Nah, nah itu siswanya Pak Didi ini senangnya itu diperlakukan seperti apa Pak? Supaya mereka itu tidak males, kemudian mereka bisa semangat untuk mengikuti olahraga itu yang bagaimana gitu Pak? Yang ya, mungkin gini ya, Bu. iya. Mungkin menurut saya itu anak-anak butuh dimotivasi, Bu, dimotivasi. Terus mungkin juga saya akan mengadakan komunikasi secara individu atau berkelompok dengan anak tersebut. Terus mungkin juga saya akan berkomunikasi dengan guru kelasnya, Bu. Mungkin ada apalah di balik itu semua kok males, mungkin begitu seperti itu. Atau mungkin dengan nanti berkomunikasi dengan guru kelas tentang apa yang perlu saya benahi, mungkin tentang proses pembelajaran, mungkin kurang ini Bu, kurang gimana ya, kurang maksimal saat pembelajaran, kurang menyenangkan, sehingga anak-anak bisa semangat, Bu. Jika nanti mungkin dalam berkomunikasi itu proses pembelajarannya saya rubah mungkin ya, terutama dalam materi lompat jauh ya, bisa Siap, siap. variasi mungkin ya, seperti itu Iya, Bu iya. prosesnya. Oh iya Pak. Iya Pak Didi. Oke Pak Didi. Nah, Pak Didi untuk melakukan semua itu bagaimana? Gimana Pak Didi bisa melakukan apa yang tadi Pak Didi utarakan seperti komunikasi dengan guru kelasnya, kemudian membenahi pembelajaran itu bagaimana Pak Didi? Gimana Pak Didi bisa melakukan itu? Bisa sih Bu, bisa. Mungkin tinggal waktunya saja ya Bu, mau ketemu sama teman untuk mengkomunikasikan soal permasalahan tersebut. Bisa lah Bu, tinggal waktunya saja saya bertemu seperti itu Bu. Oke Pak Didi. Nah, kalau sudah seperti itu kira-kira hal mana dulu nih yang akan Pak Didi lakukan dalam waktu dekat? Tadi kan banyak rencana nih. Nah, Ya, hal mana dulu yang harus Pak Didi utamakan nih kira-kira? kemungkinan saya akan lakukan ini Bu, berkomunikasi Bu, berkomunikasi dengan guru kelas Bu. Oke. Mungkin ada masukan ya Bu Ya. untuk membuat alat peraga yang menyenangkan mungkin, terus mungkin dalam prosesnya itu ada masukan dari teman seperti itu. Terus yang kedua motivasi penting ini Bu mungkin ya, motivasi pada anak tersebut ya, sehingga anak-anak ini tidak malas ya Bu. Seperti itu Bu. Oh gitu ya Pak ya. Nah, Jadi ada dua Bu, untuk ada itu dua kemungkinan Bu, ya, berkomunikasi oke Pak. dengan guru dan Ya. ini tadi motivasi ini Bu, namanya seperti itu. Siap-siap. Nah, Yeah. kapan nih Pak Didi kira-kira bisa melakukan rencana Pak Didi tersebut? Kapan kira-kira Ya Pak Didi? itu Bu, mungkin ya minggu-minggu inilah Bu, minggu-minggu inilah kita bisa ketemu lah. Mungkin kemarin kan banyak kegiatan, ini sudah ini agak longgar, mungkin bisa ketemu minggu-minggu ini. Alhamdulillah.
Ya. Alhamdulillah. Oke Pak Titi, Oke, Bu. semoga nanti semua diberikan kelancaran Pak Titi ya. Nah, Amin, Pak amin, Bu. Titi, Nggih. dari pembicaraan kita di sore ini, apa sih yang didapatkan oleh Pak Titi nih? Apa yang Pak Titi sudah dapatkan dari pembicaraan kita, Pak? Oh, pembicaraannya. Iya, gini, Bu. Yang saya dapatkan ya, Bu. Di awal itu saya bingung, Bu. Yakin saya itu bingung sekali. Ini bagaimana ini untuk mendapatkan bisa maksimal. Tapi di akhir sesi ini ya, Bu, saya tahulah apa yang harus saya lakukan. Setidaknya saya harus bisa merubah proses pembelajaran tersebut dengan berkomunikasi dengan guru kelasnya dan memberi motivasi kepada anak. Seperti itu, Bu. Oke Pak Didi, Alhamdulillah kalau begitu berarti apa yang kita bicarakan ini ada manfaatnya seperti itu ya Pak Didi. Ya, betul. Nah, Sangat oke Pak bermanfaat, Bu. Didi. Sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Nah Pak Didi, apa namanya tadi kan minggu ini mau melaksanakan nih. Berarti minggu depan ini Oke. Pak Didi wajib nih harus cerita ke saya gimana hasilnya dari apa yang sudah Pak Didi rencanakan ya. Siap, Bu Rizka. Siap. Insya Oke Pak Allah Didi. nanti kalau sudah proses pembelajaran selesai, akan saya ceritakan ke Bu Rizka. Siap. Kita Alhamdulillah. ketemu lagi Semoga sambil ngopi. Nggih, nggih Bu Rizka. Oke, semoga Masuk. nanti semua rencana Pak Didi, kemudian apa tadi, pokoknya semua rencana Pak Didi itu bisa terlaksana semua. Saya doakan begitu ya Pak Didi ya. Oke, amin. Terima Oke, kasih ya Bu Rizka sudah siap. memberikan solusi, sudah membuat saya tenang sehingga saya menemukan solusi ya. Saya menemukan solusi. Terima kasih, nggih. Siap Pak Didi. Dulu, Sampai nggih. ketemu minggu depan Siap, untuk nggih. cerita hasilnya nggih Pak Didi nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Rizka. Waalaikumsalam Pak. Selamat sore juga Pak Didi. Nah, ada apa nih Bu Rizka? Katanya ada yang mau dibicarakan nih kepada saya. Iya nih Pak Didi, saya pengen apa ya sharing gitu Pak terkait permasalahan saya di kelas Pak Didi. Oh, seperti itu. Oke, Bu Rizka. Eh, nah, sekarang Bu Rizka mau bicara apa ini? Tentang apa nih? Oke. Di sore ini. Oke, jadi gini Pak Didi, saya itu pengen dapat solusi dari permasalahan saya di kelas. Ceritanya kan saya gini Pak, saya itu kan ngajar di kelas 5. SD saya itu SD Negeri 2 Tempurejo. Pak Didi kan belum pernah ke sini ya Pak Didi ya? Belum, nggak tahu Kapan saya nanti? Bu. Iya, Nggak nanti tahu. kapan-kapan bisa tur ke sekolahan saya. Wah, Nanti saya siap juga ini, bisa ke pengalaman sekolahan baru Pak ini Didi ya Bu ya. Pak. Ya, Iya, siap. sebagai guru tamu. Nah, jadi gini Pak, di sekolahan saya itu saya punya salah satu murid. Kebetulan Oke. saya merasa sedikit kewalahan gitu Pak. Setiap saya menjelaskan materi, Ya. dia ini selalu mengalihkan perhatian saya juga teman-temannya gitu Pak Didi. Nggih, seperti itu. Nggih. Jadi Bu Rizka ingin solusi terkait permasalahan Bu Rizka di kelas nggih, yang merasa kewalahan mungkin ya karena ada salah satu murid teman-teman di kelas nggih. Betul seperti itu ya? Iya Pak Didi, saya pengen dapat solusi sekiranya nanti bisa untuk saya terapkan di kelas saya begitu Pak Didi. Ya, baik Bu. Sebelum kita berdiskusi tentang solusi apa nanti yang akan Bu Rizka ambil, saya ingin tahu apa yang dilakukan murid Ibu untuk mengalihkan perhatian Ibu dan temannya. Bisa diceritakan dulu Bu, mungkin? Iya Pak Didi. Jadi begini, siswa saya ini selalu mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya itu begini. Biasanya dia menjahil gitu Pak. Jahil sama sebelah kanan, sama sebelah kiri. Entah kalau nggak seperti itu selalu ngomong sendiri sama temannya.
Kemudian juga kalau temannya ketika serius gitu Pak, dia selalu guyon, bercanda, ngajak guyon. Oh gitu ya. Bahkan nggih, dia ini pernah memukul temannya, melempar Iya iya. buku. Sepertinya Iya. dia pengen dapat perhatian gitu Pak, dari saya, juga dari teman-teman yang lain gitu Pak. Oh iya iya. 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 Jadi itu yang dilakukan ya. Iya Pak. Oh. Nah, lantas situasi ideal apa yang ingin Ibu inginkan dalam kegiatan pembelajaran itu ya? Ya yang saya inginkan ya itu Pak, siswa saya tuh fokus gitu dengan penjelasan saya saat saya mengajar, tidak gojekan sendiri gitu Pak. Oh seperti itu, ya ya. Iya. Oke, jadi kasusnya ini Bu Rizka ingin muridnya ini fokus menyimak penjelasan Ibu pada saat Ibu mengajar, seperti itu, Nggih? Iya Pak, betul sekali. Supaya murid Ibu ini fokus menyimak pembelajaran Ibu apa pada saat mengajar, betul toh? Iya. Seperti itu ya. Apa saja yang perlu Ibu lakukan? Mungkin apa itu yang perlu dilakukan Ibu? Iya. Jadi sebetulnya saya sudah pernah nih Pak negur langsung ke si anak. Saya juga sudah menurut saya sudah menggunakan pembelajaran yang sudah baik gitu yang biasa saya terapkan di kelas. Tapi apa itu ya Pak ya mungkin dia itu bosen gitu atau tidak ada motivasi untuk mengikuti pembelajaran saya ya Pak ya. Gitu. Nah, terus Ibu Rizka ini taunya merasa bosan dan tidak termotivasi itu bagaimana Bu? Ya seperti yang saya ceritakan tadi Pak, dari seringnya dia tidak fokus, kemudian dia suka jahil dengan teman-temannya, itu menurut saya kan dia bosen gitu Pak. Oh begitu Bu. Iya Pak. Kalau begitu menurut Bu Rizka, posisi sekarang itu dinilai berapa Bu? Antara 1 sampai 10 ini Bu? Menurut saya ya masih di angka berapa ya Pak? Khusus si anak ya Pak ya, itu di 6 sampai 7 Pak. Oh, ini sampai 7. Terus Iya. kira-kira Bu Rizka ingin dinilai berapa Bu kalau seperti itu anaknya? Kira-kira yang ingin dicapai itu berapa Bu? Ya di antara berapa ya Pak ya, 8 sampai 9 lah Pak. Kalau 10 kan ya susah ya Pak ya, namanya juga kita manusia biasa, tidak ada yang sempurna gitu kan ya Pak Didi ya. Betul, GG. Iya. Oke Bu. Lalu apa kira-kira solusi yang akan Ibu Rizka terapkan? Atau mungkin mau memakai pembelajaran yang bagaimana Bu? Biar si murid tadi bisa fokus ketika Bu Rizka menyampaikan materi. Ya mungkin gini ya Pak, pertama saya akan mengajak dia untuk bisa berbicara dari hati ke hati, heart to heart gitu ya Pak ya. Saya bisa ya Bu, dari hati ya. Oke Pak, saya bisa menerapkan mungkin posisi saya sebagai kontrol gitu. Juga saya mungkin bisa menerapkan di segitiga restitusi. Mungkin juga saya harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosial emosional juga Pak Didi. Karena minggu kemarin kan kita juga sudah belajar materi itu ya Pak ya dari program betul ya. Betul ya. Iya Pak. Wah, bagus sekali Bu, seru kayaknya itu kalau memang diaplikasikan ya. Bisa apalagi bisa diterapkan ya. Mau menerapkan posisi kontrol, segitiga restitusi kepada siswa, terus berdiferensiasi dalam pembelajaran, sosial emosional ya betul kan? Iya Pak, iya betul sekali Pak. Kan? Ya mungkin memang mungkin seru ya Pak kalau bisa menerapkan itu di kelas saya nanti ya Pak ya. Ya, sejauh ini Bu Rizka sudah dapat pencerahan apa Bu? Kira-kira di sesi ini, di sesi akhir-akhir ini Bu? Iya, ya itu tadi Pak. Saya mungkin memang perlu menerapkan. Sorry Pak, ini agak sedikit bising ya di sini ya Pak ya. Iya. Bentar Pak Didi, sorry. Ini soalnya sebelah rumah itu bengkel. Oke, jadi gini Pak Didi, saya mungkin memang perlu untuk menerapkan
apa yang sudah kita pelajari di guru penggerak itu Pak ya, supaya murid saya ini bisa fokus lagi untuk menyimak materi saya gitu ya Pak Didi. Iya, betul Bu. Yeah. Oke, sekarang Bu Rizka rencananya apa nih rencananya? Ya tadi Pak Didi seperti yang saya jelaskan, rencana saya itu tadi saya mau memposisikan diri saya sebagai kontrol, kemudian saya akan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan dari guru penggerak ini Pak Didi. Ya. Yang berpihak pada murid ya, yang tentu Ya, berpihak yang pada murid ya Pak. Ya harus yang berpihak ya, pada murid ya Pak Didi. Mungkin ada rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu Bu, mungkin? Ya Pak, nanti mungkin saya akan apa ya kolaborasi gitu, minta bantuan sama teman saya, salah satunya mungkin nama Bu Rina Pak, nanti bisa membantu saya untuk merencanakan juga dalam proses pelaksanaannya gitu Pak. Iya, Bu Rina nggih. Nggih. Mungkin ada lagi hal-hal yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan ide baru? Iya Pak, ya itu tadi Pak, untuk menunjang semua apa ya rencana saya akan menyiapkan RPP, kemudian juga alat peraganya seperti itu Pak, media pembelajaran gitu ya Pak Didi ya. Wah, siap. Wah, rencananya Ibu udah bagus sekali ya Bu. Ini udah sesi terakhir mungkin ya. Untuk penerapannya di kelas kira-kira kapan Bu ini? Ya insya Allah segera lah ya Pak ya, minggu inilah Pak Didi saya akan menerapkan itu di kelas saya, semoga tidak ada halangannya Pak Didi. Oh gitu, berarti minggu ini bisa diterapkan ya Bu? Siap, insya Allah bisa Pak Didi. Berarti gini, minggu depan sudah ada progres mungkin ya Bu ya? Insya Allah sudah dong Pak, nanti kita janjian lagi nih Pak, saya biar bisa ceritakan jenengan gimana hasilnya gitu ya Pak. Kalau sudah ada progres mungkin kita bisa berjumpa lagi untuk bercerita Bu, di itu loh Bu, di tempat makan yang terbaru itu loh Bu, Kodzada kayaknya di situ ada. Milih aja pokoknya Pak. Ibu kayaknya. Siap, nanti Pak Didi ke Blora, nanti kita janjian di sana untuk saya bisa cerita nih hasil saya yang saya terapkan di kelas ya Pak Didi. Siap, saya terima kasih nih Pak Didi sudah dibantu. Yang tadinya saya bingung, apa ya kesusahan gitu, kewalahan saya terus terang menghadapi anak ini. Sekarang jadi sedikit cair. Saya jadi dapat solusi gitu Pak Didi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Didi. Ya ini ya dari sesi terakhir ya Bu. Terima kasih. Semoga bermanfaat sekali untuk Ibu nggih. Amin amin. Terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Pak Didi. Saya dulu ya Pak Didi ya. Pakai yang pertanyaan kemarin nih. Saya dulu ya. Oke. Ini saya merefleksi jenengan berarti, refleksi jenengan. Jenengan refleksi ya, refleksi saya sebagai coach. Ya, gitu. Pak Didi yang kunci tadi. Ya. Kedap saya Kak. Buka filenya yang kemarin ya. Oke, siap Pak Didi. Sudah? Siap. Yang ini ya Bu ya, yang apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Iya, betul. Saya dulu ya. Pak Didi refleksi Pak Didi dulu. Refleksinya Pak Didi ya. Iya. Oke. Pak Didi, apa yang sudah berjalan dengan baik nih Pak selama tadi percakapan kita? Secara keseluruhan udah baik Bu. Kita suasana seperti kemitraan Bu, jadi dekat sekali itu. Dalam benar Pak Didi ya. Sudah sesuai dengan alur tirta. Pak Didi, sorry. Tak ulang ya Pak. Tak ulang ya. Nah, Pak Didi, apa yang sudah berjalan dengan baik Pak nih selama percakapan kita Pak? Yang jelas itu suasana kita berdua ini Bu seperti mitra.
udah oh suasana bagus sekali seperti mitra ya, katanya kan mitra kan ya seperti itu dekat. Juga Siap. sudah sesuai alur Tirta. Ya, baiklah. Oke. Oke, Pak Didi. Lalu apa yang masih perlu diperbaiki dan harus ditingkatkan, Pak? Mungkin bobot pertanyaan, Bu. Bobot pertanyaan. Iya ya, Pak ya. Iya ya, Pak ya. Sama Oke. sama ini, Bu. Sama jaringan, Bu. Sama apa, Pak? Putus. Jaringan ya. Betul, Ya. betul. Banyak Wah. gangguan saya ini juga, Pak. Oh. Mungkin ini ya. Apa Sama. namanya, lebih enaknya kita luring gitu ya, Pak. Ya, ya. Kalau daringnya agak susah gitu ya. Banyak kendala. Pengondisiannya Iya. banyak kendala. Iya, iya, betul, betul. Oh iya, Pak. Pertanyaan ketiga nih, apa yang Pak Didi lakukan untuk bisa tetap dalam kondisi hadir penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang jelas itu, Bu, yang sebelumnya itu saya Iya. sebelumnya itu gambaran. Saya harus punya gambaran-gambaran ya, yang mau saya tanyakan, Iya. yang mau saya tanyakan ke coaching. Lalu catatan-catatan Iya. yang disampaikan coaching itu ya seperti itulah, Bu. Iya, Pak Didi. Oke, oke. Nah, ini yang pertanyaan keempat nih, Pak Didi. Apa Iya. yang akan Pak Didi lakukan untuk bisa memperbaiki kegiatan kita coaching hari ini untuk meningkatkannya di kemudian hari? Nah, yang jelas ya melakukan praktek lah, Bu. Mungkin saat ada jam kosong nanti dipraktekkan sama temen-temennya, kepala sekolah, terus direfleksi kekurangannya seperti itu, Bu. Siap. Oke, Pak Didi. Nah, perasaannya Pak Didi gimana tadi saat saya coaching nih? Gimana perasaannya Pak Didi? Sangat senang, Bu, bisa berbagi cerita dan menemukan solusi dari permasalahan yang ada tadi. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Didi. Refleksi Pak Didi sudah ya, Pak Didi? Refleksinya sudah. Sekarang gantian saya nih, Pak. Siap. Saya akan refleksi nih. Pak Didi yang bertanya ya. Ya, pertanyaan sama atau Bu? Sama dong. Ya, untuk Bu Rizka. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, Bu? Gimana? Pak Didi, sorry. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita? Ya, selama percakapan tadi ya sudah baiklah antara saya sebagai coach dan Pak Didi sebagai coach itu sudah sama-sama klik gitulah, Pak ya. Saya juga leluasa untuk menyampaikan apa yang menjadi problem saya. Kemudian Pak Didi sudah memberikan sedikit masukan. Kemudian Pak Didi menggali apa yang ada di diri saya gitu, Pak Didi. Oke. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan ya, Bu? Ya, kalau menurut saya sih sama seperti yang Pak Didi alami ya. Mungkin di pertanyaan yang berbobot gitu ya, Pak Didi ya. Iya. Kemudian juga itu tadi sama kendala sinyal. Kemudian kita harus bisa meminimalisir segala Putus-putus, Bu. Ya, saya ulangi apa gimana, Pak? Nggak usah, kan paling. Oke, lanjut. Ya itu, Pak. Nggak jauh dari saya kayaknya. Iya, yang harus ditingkatkan ya sama ya, Pak, ini sinyal. Sinyal ya. Sinyalnya harus kuat ini kayak Pak Didi. Kalau ngobrol terputus itu nggak masuk. Nggak masuk, nggak nyambung nanti. Betul. Lanjut. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi fresh, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Iya, jadi untuk bisa tetap dalam kondisi kehadiran penuh, saya berusaha untuk menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan gitu, Pak. Kemudian di sesi coaching juga membuat catatan rangkuman dari apa yang coach sampaikan, seperti itu, Pak.
Oke, siap. Oke. Terus Ya. apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Sama Ya, mungkin ya yang Bu ya ini ya. sama Pak. Jadi tetap kita harus sering-sering latihan ya Pak ya. Yang Ya, namanya praktek prakteknya coaching ya. itu kan juga nggak mudah gitu. Jadi yang namanya orang tuh ya harus berusaha terus supaya menjadi lebih baik terus ya Pak ya. Kemudian juga Refleksi harus refleksi. harus. Nggih, betul-betul. Umpan balik mungkin Siap. umpan balik Ya. dari coaching. Ya. Ya, Yang saya senang ya. rasakan ya Pak. Nggih. Senang ya. Yang saya rasakan senang sekali dong. Apalagi bisa ketemu partner coach yang luar biasa seperti Pak Didi. Nah, Pak Didi ya. oke. Pengalamannya sudah segudang. Jadi saya bisa bercerita dengan enak, ngobrol juga enak, dapat solusi gitu ya Pak Didi. Ya, betul sekali. Oke. Jadi kita hari ini sama-sama happy ya Pak. Happy dong. Sama-sama senang ya. Apalagi ini hari ini ditambah murid saya ke Solo ini. Alhamdulillah. Diinfokan nih habis ini Bu, habis ngecek lapangan, terus ini di hotel. Wah, baru anak desa Bu, baru ke hotel sekali, pada senang. Di AC-nya di foto Bu, AC-nya ini tadi. Waduh. Jadi pengalaman luar biasa itu bagi muridnya Pak Didi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Didi, apa namanya? Berarti ini sesi kita udah selesai ya Pak ya? Kita sudah refleksi, kita sudah apa tadi bertukar peran sebagai coach dan coachee. Sudah sesuai alur Tirta lah. Siap. Menurut saya loh ya. Iya, sama tadi Pak Didi juga menurut saya sudah oke banget loh. Sudah jelas. Nah, permasalahan ini, solusi ini, rencananya rencana ini, kita jelas. Kemudian tanggung jawabnya juga ya, sudah ada untuk melaksanakan itu. Target sudah ada. Terus pencapaian level juga ya Pak ya? Progresnya sudah. Progres.